Oke. Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam juga untuk Ibu Leila Mona selaku dosen kewarganegaraan kita. Di sini kita saya dengan Immanuel dan rekan saya. Saya Irfan Fauzan Rahman. Ya, di sini kita mau mempresentasikan terkait soal forum pertemuan 8 next. Nah, di sini ada soal yang pertama itu jelaskan dua contoh hak asasi manusia yang penting dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Yang kedua itu berikan bukti yang mendukung pandangan kita. Yang ketiga itu berikan interpretasi kita atas masalah tersebut seharusnya seperti apa dan cara mencapainya seperti apa. Next. Di sini saya mau mulai dengan materi saya dulu. Yang pertama itu hak asasi manusia yang penting. Nah, di sini tuh menurut saya hak asasi manusia yang penting itu ada dua, yang dimana pertama itu hak hidup dan keamanan. Hak untuk hidup dan keamanan adalah hak asasi manusia yang fundamental di Indonesia. Penerapan hak ini seringkali menjadi isu penting, terutama di wilayah konflik seperti Papua. Nah, itu ada pasalnya yaitu pasal 28A dan pasal 28G. Yang kedua itu hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini memungkinkan individu untuk mengemukakan pendapat mereka tanpa rasa takut akan pembalasan atau penindasan. Kebebasan berpendapat termasuk hak untuk berbicara, berkumpul, dan berasosiasi. Ada pasalnya juga pasal 28E ayat 2 dan ayat 3. Nah, di sini saya mau bawa kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus pelanggaran HAM di Papua. Salah satu contoh pelanggaran hak hidup terjadi di Papua, di mana organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan terhadap Komandan Koramil yang berujung pada kematiannya. Serangan ini tidak hanya melibatkan penembakan, tetapi juga tindakan keji lainnya seperti pemarangan tubuh korban. Oke, di sini saya mau memberikan contoh penerapannya. Contoh penerapannya itu adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di sini itu kan ada seorang YouTuber yang bernama Bobon Santoso. Nah, Bobon Santoso ini menggunakan haknya untuk berbicara di forum publik, media, dan media sosial tentang isu-isu yang berhubungan dengan Papua. Penerapan hak ini dijamin oleh pasal 28E UUD 1945 yang memungkinkan dia untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut akan pembalasan. Salah satu aksi Bobon Santoso itu mengumpulkan donasi untuk wilayah Indonesia Timur. Nah, di situ ada linknya terkait Bobon memberikan donasi. Nah, di sini tantangannya itu dari Bobon Santoso menurut saya itu banyaknya oknum, sebagian masyarakat, sebagian juga mahasiswa yang masih kurang setuju dengan aksi Bobon Santoso karena sebagian oknum tersebut berpendapat aksi itu hanya untuk pencitraan saja atau menaikkan nama Bobon Santoso itu sendiri. Nah, salah satunya itu kritikan dari BEM UI dan Bobon merespon atau menantang untuk mahasiswa BEM UI untuk melakukan KKN di Papua. Nah, itu ada linknya juga, ada buktinya juga. Dilanjut. Nah, ini bukti pendukung. Bukti pendukung bisa ditemukan dalam laporan-laporan dan berita yang menggambarkan intensitas konflik di Papua dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Media Indonesia misalnya melaporkan berbagai insiden kekerasan yang dilakukan oleh OPM serta respons aparat keamanan yang kadang juga melibatkan pelanggaran HAM. Nah, berikut bukti linknya. Di situ ada linknya yang saya masukkan juga. Dilanjut. Oke, ini interpretasinya. Interpretasinya itu pelanggaran HAM di Papua baik oleh OPM maupun aparat keamanan mencerminkan kurangnya pendekatan yang holistik dan manusiawi dalam menangani konflik. Kekerasan terus berlanjut tanpa solusi yang berkelanjutan. Nah, ini menurut saya seharusnya itu seperti apa? Yang pertama itu ada dialog terbuka. Dialog terbuka itu untuk meningkatkan upaya dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok separatis untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Nah, kedua itu pemantauan independen, yaitu dengan cara melibatkan organisasi internasional dan nasional independen untuk memantau pelanggaran HAM dan memastikan akuntabilitas. Yang ketiga itu ada pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan program eh, caranya itu meningkatkan program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua untuk mengatasi akar masalah ketidakpuasan. Next. Nah, ini cara mencapai harapan idealnya itu pertama itu ada pendidikan HAM. Nah, itu caranya itu mengedukasi aparat keamanan dan masyarakat tentang pentingnya menghormati HAM.
Yang kedua itu ada keadilan transisi, menyusun mekanisme keadilan transisi untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu. Nah, ketiga itu ada otonomi daerah, memberikan otonomi lebih besar kepada Papua untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Nah, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat tercipta situasi yang lebih damai dan adil di Papua serta penghormatan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia. Lanjut. Oke, Lanjut. di sini saya akan membawakan materi tentang hak atas para pekerja di Indonesia. Hak atas pekerjaan adalah salah satu hak asasi manusia yang penting. Hak ini diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 23 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, upah yang adil dan layak, serta kondisi kerja yang aman dan sehat. Lanjut, di sini ada penerapan HAM atas pekerja di Indonesia. Di sini ada yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini mencakup hak setiap warga negara untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan di sini saya merangkum penerapannya di Indonesia ada beberapa, yaitu diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang manusiawi bagi seluruh warganya. Dan yang kedua adalah hak atas upah yang adil. Tiap pekerja berhak mendapatkan upah yang adil sebanding dengan tenaga yang disumbangkannya. Contohnya adalah ketika kita bekerja dengan tenaga yang kita sumbangkan, yaitu misalkan sehari bisa 8 jam kerja, yaitu jadi kita ada penghitungannya dari jam berapa per jam atau per waktunya berapa, dan para pekerja wajib mendapatkan hak tersebut sebagai upah. Dan lalu kita contohnya lagi, ketika kita bekerja overtime atau lembur, kita harus tahu juga bahwa kita berhak atas gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada kita agar supaya mendapatkan upah yang adil sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan prinsip upah yang sama bagi pekerjaan yang setara. Namun, menurut saya masih ada tentangan terkait ketidaksetaraan upah dan perlakuan diskriminatif di beberapa sektor pekerjaan. Yang ketiga ada hak berserikat dan berkumpul. Pekerja berhak untuk berserikat dan berkumpul guna memperjuangkan hak dan kepentingan mereka terkait upah yang adil. Di sini contohnya ada hak berserikat, yaitu banyaknya serikat pekerja yang dibentuk oleh para pekerja karyawan untuk menegosiasi atau menjembatani antara perusahaan dengan karyawan. Dan ini diatur dalam berbagai instrumen hukum termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenant Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Serikat pekerja memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Yang keempat, ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. Dan di sini penerapannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan ini secara maksimal. Makanya kita mungkin di beberapa perusahaan itu dibentuk namanya SHE, bagian SHE, Safety Health Environment, yaitu mengatur tentang bagaimana pengelolaan limbah, bagaimana keamanan para pekerja di lapangan, dan juga bagaimana keamanan para pekerja ketika melakukan pekerjaan seperti misal tuh bekerja di zona ATEX, bekerja di zona yang sempit, dan bekerja di zona yang tinggi. Itu harus ada penerapannya agar pekerja tersebut di dipemakaikan alat-alat yang aman supaya bekerja dengan aman dan juga bekerja dengan tidak
tidak mengeduakan kesehatan kerja. Lalu di sini ada contoh kasus tentang hak pekerja. Yang pertama ada kasus pelanggaran, yaitu pada tahun-tahun sebelumnya beberapa perusahaan di sektor garmen dan elektronik dilaporkan melanggar hak kerja dan memberikan upah di bawah standar, kondisi kerja yang buruk, dan waktu kerja yang melebihi batas yang ditentukan. Ini menunjukkan masih adanya pelanggaran hak atas pekerjaan di Indonesia. Dan di sini ada kasus penegakan. Di sisi lain ada juga upaya penegakan hak pekerja melalui peran serikat pekerja dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan. Contohnya, dalam kasus PHK massal yang marak terjadi di tahun-tahun kemarin karena COVID, serikat pekerja sering berperan dalam negosiasi untuk mendapatkan kompensasi yang adil bagi para pekerja. Lalu di sini ada bukti pendukung atau sumber yang saya ambil dari beberapa artikel berita, yaitu pertama ada Komnas HAM, yang kedua ada arusbintar.com, yang ketiga ada hukum online, dan empat juga hukum online, dan ada spno.or.id tentang pekerjaan hidupan yang layak, dan juga Antara News tentang HAM di sektor bisnis. Oke, cukup sekian mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam pada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.